Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan membahas tentang anime Grisaya no Kajitsu, dimana anime ini bergenre novel visual yang dibuat oleh Front Wing. Anime ini menceritakan Yuki Kasami dipindahkan di Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan lingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri berada di sana. Tetapi Yuki tidak diminta untuk melakukan sesuatu terkait dengan kondisi mereka, karena ia meminta kehidupan sendiri seperti siswa pada umumnya. Menurut keputusan yang dibuat olehnya saat berada di Mihama Academy, ia akhirnya memilih terlibat sesuai dengan kemauannya. Dan akhirnya masuklah ke intro. Di awal cerita kita akan disuguhkan sebuah kalimat. Kelahiran merupakan sebuah kesalahan. Dosa si pembangkang, mati namun masih hidup. Tidak ada yang melindunginya dan kesalahan hidup adalah hukuman baginya. Terlihat seorang tokoh utama kita yang bernama Yuki Kasami sedang diinterogasi oleh polisi setempat. Diketahui Yuki sudah tidak mempunyai keluarga, sehingga polisi yang menginterogasi marah dan menduga jika Yuki merupakan teroris. Beberapa saat kemudian Yuki dilepaskan karena dirinya mempunyai hubungan dengan Ichigaya. Seketika Yuki pergi dari kantor polisi dengan seorang perempuan yang sudah menunggunya. Ternyata Yuki ditangkap polisi karena tasnya tidak mau diperiksa oleh polisi. Dan akhirnya Yuki pun sampai di sekolahannya. Diketahui perempuan yang menjemput Yuki merupakan kepala sekolah yang bernama Chizuru Tachibana. Yuki yang sudah disambut oleh Tachibana, seketika dirinya memberikan beberapa pertanyaan kepada Tachibana. Pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, lingkungan sekolah terlihat sepi. Tachibana pun langsung menjelaskan jika sekolahan hanya ditempati oleh beberapa golongan elit saja dan hanya terdapat 6 siswa saja. Pertanyaan kedua, Yuki menanyakan tentang tempat tinggalnya. Dan pertanyaan terakhir, Yuki menanyakan apa sekolah benar-benar sekolah normal. Ternyata Yuki menginginkan masuk ke sekolah normal dan menjadi murid normal. Setelah mendapatkan penjelasan dari Tachibana, Yuki pun langsung diajak ke asrama. Saat melihat ruangan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dengan memakai pakaian seorang pelayan. Diketahui perempuan tersebut bernama Sachiko Mine. Dirinya menjadi sebagai ketua kelas. Setelah memperkenalkan diri, Sachi langsung mengantarkan Yuki ke kamarnya. Scan berganti. Terlihat Yuki bangun dari tidurnya. Yuki pun langsung memulai aktivitasnya dengan lari pagi, seperti yang dilakukan saat masih di gunung bersama dengan gurunya. Yuki pun tidak lupa akan pelajaran gurunya, sehingga mendapatkan kesimpulan, larilah dengan cepat, pukul sekeras mungkin, dan bacalah buku. Ketika Yuki akan berangkat sekolah, tiba-tiba ada seorang gadis melewati dirinya dan terjatuh. Diketahui wanita yang berambut merah ini bernama Amane Soyo. Seketika datanglah satu perempuan lagi yang bernama Makina Irisu. Dan akhirnya mereka pun langsung memperkenalkan diri, serta dengan mudahnya mereka akrab. Ketika hendak memasuki kelasnya, langkah Yuki pun terhenti saat mendengar suara seorang gadis. Seketika Yuki menghampiri arah suara tersebut, sehingga membuat perempuan berambut blonde pun kaget. Yuki pun tak lupa memperkenalkan dirinya.
Diketahui wanita berambut blonde ini bernama Michiru Matsushima. Michiru mempunyai sifat yang pemalu. Scan berganti. Terlihat Sachi dan yang lainnya datang ke kelas. Keakraban dari mereka pun terlihat seperti keluarga. Tachibana pun mulai memasuki kelasnya. Terlihat salah satu murid tidak hadir lagi. Seketika Tachibana menanyakan kepada yang lainnya. Terlihat Yuki diajak keliling sekolah oleh Sachi. Yuki pun tidak langsung pulang ke asrama karena dirinya ingin menunggu temannya yang belum hadir. Seketika Sachi ingin memberitahukan sesuatu, tetapi dirinya mengurungkan niatnya dan langsung pergi. Terlihat di dalam kelas ada seorang perempuan sedang membaca sendiri. Diketahui perempuan ini bernama Yumiko Sakaki. Yuki pun mulai menghampiri Sakaki di kelas serta memperkenalkan dirinya. Sakaki pun terlihat tidak welcome kepada Yuki, sehingga dirinya langsung pergi meninggalkan Yuki. Tetapi Yuki yang ingin berkenalan langsung menghampiri Sakaki. Seketika Sakaki mengeluarkan katernya dan menyerang Yuki. Terlihat Yuki pun bisa menghadang serangan Sakaki. Scan berganti. Terlihat Yuki kembali ke asramanya. Ketika dirinya ingin masuk ke kamarnya, Yuki pun curiga ada penyusup di kamarnya. Seketika Yuki membuka pintunya. Ternyata Amane sedang memakai BH-nya dan membuat buah kembarnya terlihat dengan jelas. Ternyata Amane pergi ke kamar Yuki karena dirinya kepanasan, sehingga membuat dirinya tak tahan dan cepat-cepat ganti baju. Terlihat Yuki yang melihat Amane, seketika dirinya memberikan pujian untuk buah kembarnya yang montok. Amane yang sedang ganti baju, dirinya pun langsung memberikan pertanyaan kepada Yuki, apa dirinya punya saudara. Seketika Yuki memberitahukan jika dirinya punya kakak perempuan dan sudah lama tidak bertemu. Saat mendengar kakak Yuki, terlihat Amane sangat kaget. Terlihat Amane yang sudah memakai baju, dirinya langsung menggoda Yuki. Yuki yang kalem pun tidak memperdulikan Amane. Seketika Amane menanyakan peralatan Yuki yang dibawanya. Seketika Yuki memberitahukannya kepada Amane. Amane pun mulai mengaku sebagai kakaknya Yuki dan akan memasak untuk Yuki. Akhirnya Amane pun keluar dari kamar Yuki. Tiba-tiba Yuki kaget saat mengingat Amane masuk, sedangkan kamarnya dikunci. Ternyata Amane membobol pintunya. Terlihat Amane yang masih berada di depan pintu, dirinya mengingat kejadian masa lalunya dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.